publik kembali diguncang oleh pengakuan mengejutkan dari sosok Dini Kurniawati. Di tengah panasnya perseteruan antara Ressa Rizky Rosano dengan Denada, kini muncul babak baru yang tak kalah meledak. Dini Kurniawati hadir membawa fakta yang selama ini terkunci rapat di balik pintu masa lalu. Tanpa ragu, Dini melayangkan skakmat bagi Ressa dengan membongkar rahasia besar, yakni sebuah pernikahan yang pernah terjadi hingga kehadiran seorang buah hati yang kini menuntut haknya. Bukan sekedar mencari sensasi, Dini berdiri teguh menuntut tanggung jawab moral dan legal yang selama ini terabaikan. Inilah 5 pengakuan panas Dini Kurniawati yang akan mengupas tuntas soal pernikahan tersembunyi, status sang anak, hingga tuntutan naskah yang siap menyeret Ressa ke meja hijau. Dini Kurniawati secara blak-blakan mengungkap fakta yang selama ini terkunci rapat. Ya, Dini mengaku pernah menikah dengan Ressa hingga dikaruniai seorang anak. Drama ini semakin memanas karena sebelumnya, Ressa sempat bersikuku menyangkal adanya ikatan pernikahan tersebut. Namun, seolah tak berkutik menghadapi bukti dan tekanan yang ada, Ressa kini akhirnya mengakui bahwa pernikahan itu memang pernah terjadi. Lantas seperti apa pengakuan Dini yang kini telah menjadi mantan istri Ressa? Dan seperti apa pula pengakuan dari pihak Ressa? Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Awal perkenalan di tahun 2018, masih SMA. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya Kak. Cuman untuk tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun dan baru perkiraan pisah itu 2024-2023 kali Kak ya? 2024-2023 betul. Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya Kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Sekarang anak saya umur 6 tahun. Boleh, karena memang sebagian besar dari yang melihat itu sudah tahu. Namanya Aldan Rizky Julia Rosano. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain. Yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Ressa itu untuk menggugat dia bahwa membuka bahwa memang Ressa pernah bernikah memang iya. Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Dini Kurniawati secara tegas mendesak Ressa Rizky Rosano untuk memberikan pengakuan legal di mata hukum bagi sang buah hati. Baginya, janji lisan tidaklah cukup. Masa depan anak memerlukan kepastian status dan dukungan nafkah yang nyata. Namun, Ressa tidak tinggal diam. Secara terbuka, ia membantah tudingan bahwa dirinya menelantarkan darah dagingnya sendiri. Ressa mengklaim telah menjalankan tanggung jawabnya selama ini dan menyebut bahwa kewajiban naskah tetap ia penuhi sesuai kemampuan. Suasana semakin memanas ketika Ressa melontarkan sindiran balik yang menohok. Ia mencurigai momentum kemunculan Dini ke publik hanya sebagai upaya pansos atau panjat sosial, memanfaatkan situasi konfliknya yang sedang viral demi mendapat sorotan kamera. Lantas seperti apa desakan Dini? Benarkah Ressa tak memenuhi tanggung jawab naskah dan juga pengakuan anak? Kalau untuk istri, sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya, karena Ya, mantan istri maksud saya. Orang lain, betul. Jadi sudah jadi orang lain. Kalau untuk anak, saya tidak pernah
menjawab tidak pernah menafkahi tapi tidak berkelanjutan. Kemarin kita melihat statement dari Resa di media bahwa dia menjelaskan bahwa posisinya masih lajang, tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah dan mempunyai 1 anak. Ya, saya sebagai kuasa dari Dini berharap tolong si Resa mengakui bahwa anak si Dini ini juga ayahnya beliau, karena pernah melangsungkan pernikahan pada waktu itu, seperti itu. Kita juga berharap ada pengakuan dari Resa, dan dari pihak Dini juga menuntut nafkah, ya, pengakuan dan nafkah. Kalau mantan anak kan tidak ada, yang ada mantan istri, seperti itu. Anak tetap anak walaupun itu sudah menikah. Dari pihak Dini sudah menikah lagi, itu tetap kalau anak tetap anak harus dijamin hak-haknya, seperti itu, dan dilindungi. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Itu dia sudah memberikan nafkah, cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Resa. Kenapa kok dia pisah? Ya nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh Resa loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di pengadilan. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Resa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Guna mengakhiri segala keraguan dan simpang siur yang ada, Dini Kurniawati melontarkan tantangan paling berisiko, yakni tes DNA. Menyadari adanya potensi penyangkalan yang lebih jauh dari pihak Resa Rizky Rosano mengenai status biologis sang anak, Dini menyatakan dirinya sama sekali tidak gentar. Tantangan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah bentuk kepercayaan diri yang tinggi bahwa anak yang ia perjuangkan adalah benar darah daging Resa. Lantas seperti apa keberanian pihak Dini untuk membuktikan status anaknya? Ya kalau itu memang diperlukan tes DNA, kita siap untuk membuktikan. Dari kita siap untuk melaksanakan itu. Dari pihak Resa apakah siap seperti itu? Kita berani itu untuk dibuktikan seperti itu. Kalau bukti pendukung ya, bukti-bukti lain, foto banyak sudah ada, surat keterangan dari rumah sakit dia dilahirkan, semua ada foto-fotonya waktu melangsungkan pernikahan juga ada pengakuan juga. Resa kemarin sempat juga menjenguk anaknya, seperti itu. Sementara tidak kita tunjukkan dulu, tapi kita mempunyai bukti-bukti itu, seperti itu. Dini Kurniawati tidak lagi memberikan ruang untuk negosiasi yang berlarut-larut. Ia melayangkan peringatan keras jika Resa Rizky Rosano masih terus menyangkal status anak tersebut atau menghindar dari tanggung jawab. Ia siap menyeret Resa ke ranah hukum. Namun, gertakan tersebut tampaknya tidak membuat nyali pihak Resa menciut. Sebaliknya, pihak Resa menunjukkan sikap tak gentar dan siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan diambil oleh mantan istrinya tersebut. Lantas seperti apa ancaman pihak Dini? Dan seperti apa jawaban pihak Resa? Ya kita melihat dulu apakah si Resa itu masih menyangkal kalau dia tidak punya anak, ataukah dia mengakui bahwa anak si Dini ini adalah anak beliau juga. Kalau dia mengakui, ya baik, itu yang kita harap, dia bertanggung jawab seperti itu. Kalau si Dini ini kan sudah orang lain, sudah punya suami juga. Kalau anaknya ya itu yang harus diperhatikan Resa, seperti itu. Kalau toh dia menyangkal dari pihak sini suruh membuktikan
bahwa si Aldan ini anak biologisnya, kita siap membuktikan melalui jalur pengadilan juga bisa ngajukan penetapan di pengadilan agama, kita juga bisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Bisa ngajukan permohonan penetapan di pengadilan agama, bisa dia bisa mengajukan gugatan terkait pengakuan anak di pengadilan juga bisa, asal usul anak juga bisa diajukan permohonannya di pengadilan seperti itu. Banyak langkah hukum. Kita menunggu respon dari si Reza ini, apakah dia tetap tidak mengakui, apakah dia mengakui. Ya saya berharap dia mengakui karena dia mengalami. Orang yang mengalami itu harus gentle mengakui perbuatannya dia. Dia harus pakai hati nurani untuk melihat perkara ini bahwa itu memang anak saya seperti itu. Di balik semua tuntutan dan ancaman hukum, Dini Kurniawati menyimpan satu peluru terakhir yang paling menyakitkan. Ia menyentil keras posisi Reza yang selama ini merasa menjadi korban karena haknya sebagai anak diduga tidak diakui oleh Denada. Namun di saat yang bersamaan, ia justru menjadi pelaku yang dengan tega tidak mengakui darah dagingnya sendiri dari rahim Dini. Lantas seperti apa sindiran pihak Dini untuk Reza? Sebenarnya saya sendiri sempat kaget dengan statement yang dikeluarkan oleh Reza seperti itu, karena saya pribadi turut bersedih atas apa yang menimpa Reza seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak ingin menjadikan masalah ini besar seperti ini, tapi setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati-matian meminta pernyataan pengakuan kepada ibu kamu, kamu ingin diakui oleh ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ketika nanti mungkin Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui jejak digital pasti kan tidak akan hilang, Mbak. Betul. Mungkin melihat bahwasanya bapaknya pernah memberikan pernyataan seperti ini, apakah kecewanya tidak sama seperti apa yang dia rasakan untuk saat ini, seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.